Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Renai Flops di part pertamanya. Seorang remaja bernama Asahi Kashiwagi saat itu baru saja bangun pagi. Sebelum ke sekolah, ia menyempatkan menonton TV yang kala itu sedang tayang acara ramalan. Dalam acara tersebut, sang peramal mengatakan bahwa orang yang lahir di tanggal 8 Oktober hari ini akan mendapatkan pertemuan yang sangat mengejutkan, yang mana tanggal tersebut merupakan tanggal lahir dari Asahi. Setelah itu Asahi kemudian bersiap-siap dan berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan, Asahi malah bertabrakan dengan seorang wanita bernama Izumi. Namun karena sedang terburu-buru, Izumi kemudian meminta maaf dan bergegas pergi. Tanpa ia sadari, ia ternyata meninggalkan barangnya yang terjatuh. Setelah itu, Asahi pergi menuju stasiun dan naik kereta. Di dalam kereta itu, ternyata ada seorang wanita bernama Bei yang juga naik kereta bersamanya. Hal itu pun membuat Asahi tegang sebab di dalam kereta tersebut hanya ada mereka berdua saja. Namun, sesuatu yang tak terduga malah terjadi. Asahi tak sengaja menjatuhkannya, sehingga Bei mengira kalau Asahi ingin berbuat sesuatu kepadanya. Lalu, ketika Asahi telah keluar dari stasiun, dari atas tangga tiba-tiba saja ada seorang wanita bernama Karin yang jatuh menimpa badannya. Saat itu, Karin merasa kalau Asahi akan berbuat sesuatu yang tidak baik kepadanya, sehingga ia langsung memukul Asahi dan pergi meninggalkannya. Asahi kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke sekolah. Namun kali ini ia bertemu dengan robot sampah yang sedang mengambil sesuatu. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Amelia datang menghampirinya dan menuduh Asahi telah mencuri barangnya. Ia mengatakan Asahi telah meretas robot itu untuk mengambil barangnya. Akan tetapi saat sedang berbicara, robot itu malah menarik Amelia pergi menjauh. Lalu Asahi bertemu dengan seekor anjing dan mengikutinya, yang mana majikan anjing itu yang bernama Lia ternyata sedang diserang oleh anjing lainnya. Asahi pun tak memperdulikannya dan bergegas pergi menjauh. Namun anjing itu malah berbalik menyerang Asahi. Saat sampai di sekolah, Asahi kini sudah terlambat dan masuk secara diam-diam. Ketika duduk, Asahi sangat terkejut karena wanita yang ia temui di jalan semuanya berada di kelasnya, yang mana mereka semua adalah murid pindahan, begitu juga dengan gurunya. Asahi yang disuruh memperkenalkan dirinya akhirnya membuat mereka semua menyadari kalau Asahi adalah pria yang mereka temui sebelumnya. Lalu ketika kelas telah selesai, Asahi melihat di dalam lokernya terdapat sebuah surat. Namun Asahi tidak terlalu memperdulikan surat itu dan bergegas pergi ke kantin. Ia kemudian berpas-pasan dengan Izumi. Sebelum Asahi pergi, Izumi menanyakan barangnya yang jatuh saat mereka bertabrakan. Namun ketika Asahi mengeluarkan barangnya, ternyata itu bukan milik Izumi. Di dalam kantin, Asahi bertemu dengan Karin yang juga sedang memilih makanan. Karena makanan di kantin sudah habis, Asahi lalu memberikan bekal yang ia bawa kepada Karin. Hal itu membuat Karin berterima kasih kepadanya dan meminta maaf karena sudah salah paham kepadanya. Asahi kemudian membeli minuman untuk menahan laparnya. Akan tetapi kali ini ia malah bertemu dengan Lia yang sedang dikejar anjing. Setelah diselamatkan, Lia pun berterima kasih kepada Asahi. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya telah salah menilai Asahi. Lalu Asahi kembali ke kelasnya dan bertemu dengan Guru Bei. Guru Bei menyadari kalau siku Asahi sepertinya telah terluka. Ia kemudian menyuruh Asahi untuk ke ruang UKS dan mengobati sikunya. Saat mengobati luka Asahi, Guru Bei meminta maaf kepada Asahi karena sudah menyerangnya di kereta api. Guru Bei menyadari kalau ia pasti telah tertidur dan bersandar di bahu Asahi.
Tak lama kemudian, Amelia datang ke ruang UKS untuk menemui Asahi. Setelah guru bayi pergi, Amelia juga kini meminta maaf karena telah salah paham kepadanya. Asahi kini bisa bernapas lega karena semua kesalahpahaman kepadanya kini telah selesai. Ia kemudian pergi ke sebuah pohon yang dituliskan dalam surat sebelumnya, yang mana di pohon itu ternyata telah ada Izumi yang menyatakan cintanya. Asahi yang ditembak oleh Izumi sangat terkejut. Ia pun mengatakan akan memberikan jawabannya bila ia sudah memikirkannya. Dalam perjalanan pulang, Lia datang menemui Asahi. Ia juga ternyata mengungkapkan perasaannya kepada Asahi. Belum sempat menjawab pernyataan cinta Lia, tiba-tiba Guru Bei datang mengajak Asahi pergi untuk membantunya. Guru Bei membawa Asahi ke sebuah gang dan berpura-pura sedang berpacaran, sebab ternyata ada beberapa orang yang sedang mencarinya. Setelah orang-orang itu pergi, Guru Bei menjelaskan bahwa mereka itu adalah bawahan seseorang. Guru Bei kemudian mengatakan bahwa ia juga sebenarnya menyukai Asahi. Hal itu malah membuat Asahi terkejut dan memilih untuk melarikan diri sebelum ia menjawab pernyataan cinta dari Guru Bei. Di tengah perjalanan pulangnya, ia malah bertemu lagi dengan Karin yang saat itu sudah berganti pakaian dengan gaun pernikahan. Asahi pun tidak memperdulikannya dan terus berjalan. Ia menganggap kalau Karin adalah orang asing. Karin mengatakan bahwa ia memakai gaun tersebut karena ia adalah seorang model, dan benar saja Karin ternyata model yang sudah terkenal. Asahi lalu menanyakan di mana Karin akan melakukan pemotretan dengan gaun tersebut. Namun Karin mengatakan bahwa ia sebenarnya memakai gaun itu karena ingin melakukan pernikahan, yaitu menikah dengan Asahi, sebab ia juga mencintai Asahi. Ia pun langsung membawa Asahi ke sebuah hotel. Akan tetapi saat di depan hotel, Asahi malah membohongi Karin dan meninggalkannya secara diam-diam. Asahi sangat terkejut mengapa para wanita itu berbeda dari sebelumnya. Lalu ia kembali bertemu dengan Amelia yang sedang berpura-pura meminta tanda tangannya. Saat akan menandatangani berkas itu, Asahi menyadari kalau itu adalah surat nikah. Asahi mempertanyakan mengapa Amelia juga ingin mengajaknya menikah, padahal mereka belumlah cukup umur. Akan tetapi menurut Amelia, umur tidaklah penting sebab ia juga mencintai Asahi. Asahi merasa kalau mereka semua sepertinya sedang menjahilinya. Lalu saat pulang ke rumahnya, mereka berlima malah sudah ada di dalam rumahnya. Asahi berpikir kalau ia sepertinya telah salah rumah. Namun mereka mengatakan bahwa itu adalah rumah Asahi dan seharusnya Asahi sudah tahu mengapa mereka berada di rumahnya. Robot androidnya kemudian membacakan pesan yang dikirim dari ayah Asahi. Ayahnya mengatakan bahwa mereka berlima itu adalah pengantinnya dan mulai sekarang Asahi akan tinggal bersama mereka. Setelah itu, Asahi boleh memilih akan menikah kepada siapapun ataupun juga tidak memilih mereka. Asahi marah kepada ayahnya karena tidak memberitahunya terlebih dahulu. Ia kemudian menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumahnya, sebab di rumahnya itu tak cukup kamar untuk mereka. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa masalah kamar itu sudah diatasi, yang mana ketika Asahi pergi sekolah sebelumnya, ternyata rumahnya telah direnovasi dan dibuat kamar baru. Mereka juga tak bisa keluar karena tidak memiliki tempat tinggal yang lain. Karena merasa kasihan, Asahi akhirnya mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Namun kehidupan santai Asahi kini sudah tak ada lagi, yang mana mereka semua selalu saja muncul bila Asahi sedang makan, sedang mandi, ataupun juga ketika ia akan tidur. Hal itu membuat Asahi marah dan kembali mengumpulkan mereka. Ia ingin agar mereka segera keluar dari rumahnya. Akan tetapi mereka tak punya tempat tinggal lagi, sehingga Asahi memutuskan ia sendiri saja yang akan keluar dari rumah. Saat berada di luar, Izumi mendatangi Asahi dan langsung meminta maaf. Ia berjanji jika mereka mengganggu Asahi lagi, maka
mereka akan keluar dari rumah. Asahi akhirnya setuju asalkan mereka bisa menepati janjinya. Saat pulang ke rumah, mereka semua ternyata sudah bersiap untuk pergi. Asahi lalu menahan mereka dan kini mempersilahkan mereka tinggal di rumahnya. Namun dengan syarat mereka tidak boleh membuat keributan lagi dan menepati janji mereka.